Oke, materi selanjutnya adalah modus. Jadi modus ini juga ada data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, modus MO adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar. Berdasarkan banyaknya modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, unimodus adalah data yang hanya mempunyai satu modus. Kemudian bimodus adalah data yang mempunyai dua modus. Kemudian multimodus adalah data yang mempunyai lebih dari dua modus. Selanjutnya adalah data yang tidak mempunyai modus. Nah, kemudian data berkelompok. Modus MO data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. MO sama dengan LI plus P dikalikan dengan D1 dibagi dengan D1 plus D2, di mana LI merupakan tepi bawah kelas modus, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya, D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya, P merupakan panjang kelas. Nah, pada data berkelompok, kelas modus adalah kelas interval yang memiliki frekuensi terbaik. Berikut merupakan contoh soal mencari modus data tunggal. Diberikan data ukuran sepatu yang dipakai 12 pemain basket SMA nasional sebagai berikut. Nah, itu merupakan datanya. Coba Anda tentukan modus dari data tersebut. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul. Pada data tersebut, nilai 41 dan 42 muncul masing-masing sebanyak 4 kali. Jadi, data tersebut merupakan bimodus. Selanjutnya, contoh soal mencari modus data berkelompok. Data yang disajikan dalam distribusi frekuensi berikut merupakan data usia 50 orang terkaya di Indonesia. Nah, itu merupakan datanya, ada kelas, ada batas kelas, ada frekuensi. Berdasarkan distribusi frekuensi di atas, coba Anda tentukan modus dari data tersebut. Nah, itu ada contoh soal mencari modus data berkelompok. Nah, rumusnya adalah MO sama dengan LI plus P dikalikan dengan D1 per D1 plus D2. Nah, tadi kan sudah ada kelas, ada batas kelas, dan ada frekuensi. Nah, batas kelasnya 29,5 sampai 34,5 untuk kelas pertama. Berarti batas bawah LI-nya itu adalah 29,5. Jadi 29,5 itu adalah batas bawah atau bisa kita sebut dengan tepi bawah ya. Tepi bawahnya. Kemudian P-nya itu panjang kelas, yaitu adalah selisih dari tepi atas. Pada batas kelas itu tepi atas 34,5 dikurangi dengan tepi bawah 29,5, didapatkan panjang kelas adalah 5. Kemudian frekuensinya sudah ada. Nah, ini tadi ya, untuk mencari modus pada data berkelompok, kita lihat frekuensinya. Mana sih frekuensi yang paling besar? Nah, di sini frekuensi paling besar ternyata berada pada kelas ke-4, 20 itu ya, 20. Nah, untuk mencari D1, caranya adalah 20 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 7. Jadi 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Kemudian untuk mencari D2, berarti 20 dikurangi frekuensi setelahnya, berarti 20 dikurangi 8, didapatkan 12. Jadi D2 sama dengan 12 ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kelas keempat kita masukkan ke rumus ya, dimana LI-nya itu merupakan 44,5, kemudian ditambah dengan P-nya 5, kemudian dikalikan dengan 13, karena D1 ya, 13 per 13 plus 12, sehingga didapatkan hasil untuk modus dari data berkelompok adalah 47,1. Jadi modus dari distribusi frekuensi tersebut adalah 47,1.